Oke, kita mulai di sini video jurnal harian yang ketiga. Kemarin kita sudah mulai bersama Vito kolaborasi dan kita akan melakukannya lagi hari ini. Sepertinya untuk waktu tidak perlu terlalu dini ya. Tinggal dirimu mencoba mengingat aja nanti di masa depan. Kita sambil bakar dulu. Episode kali ini tuh mau ngomongin hal yang udah ditulis dalam 2 hari sepertinya. 2 hari mungkin dapat 2 halaman times Roman ukuran 12 dengan jarak 1,0. Menurut itu cukup banyak ya untuk ya kita berbagi untuk aku di masa depan dan siapapun pendengar channel ini. Yang kutulis di sini terpikir pertama kali adalah soal sudut pandang. Pertama aku disclaimer dulu, sudut pandang yang kumaksud di sini tuh lebih mengarah kepada kata atau kalimat yang terucap dan memiliki alasan kurang enak diterima di belakang. Begitu. Jadi mau dipelajarin yang kutulis di sini adalah bagaimana sudut pandang kita dalam menyikapi sesuatu gitu, dalam melihat suatu kejadian baik di sesuai prediksi atau luar dugaan begitu. Di sini cerita yang kukarang ada hal yang di luar dugaan dia, tapi dia menjawab pada posisi diri. Maksudnya dia menjawab masalah yang di luar dugaan ini tanpa mengetahui posisi dia, begitu. Dia luput akan posisi dia, dan karena keluputan ini sudut pandangnya tentang bagaimana dia mengantarkan pesan, mengkomunikasikan sesuatu, cara dia mengambil sudut pandangnya jadi keliru begitu. Karena secara posisi dia sudah salah. Ada 3 yang kita omongin poinnya di sini tadi. Pertama sebagai fundamental, yaitu posisi yang sangat fundamental, posisi. Kedua sudut pandang, dan yang ketiga cara mengkomunikasikan begitu. Di sini ceritanya karangan fiksi, tapi mungkin bisa dilogiskan ya. Ada latar belakang dari kenapa aku menulis cerita karangan begini. Oke. Pada satu momen tibalah aku mendapat gaji dari kantor beserta insentifnya yang di luar ekspektasi. Yang di luar ekspektasi ini insentif dari gaji yang seharusnya diberikan segini karena ada bonusan. Karena aku melakukan kerja tambahan diberikan insentif, tapi insentifnya ini di luar dugaan. Kemudian setelah itu aku langsung mengabari orang rumah dan menyisihkan sebagian uangku dari tadi yang gaji dan insentif tadi itu kusisihkan untuk bertamasya, berjalan-jalan bersama sang pujaan hati begitu. Dan aku sudah menentukan tempat dan tujuan dan membuat janji kepada temanku untuk ketemuan esok hari. Kita ketemuan untuk berangkat ke tempat tamasya begitu. Kemudian kami sepakat kalau aku akan menjemput dia pada jam 2 siang
Maksudnya jam 2 siang besok aku akan jemput dia, karena by chat atau by call kami udah menyepakati tempat tujuan kami ke sini dan besok jam 2 siang kami berangkat. Begitu. Kemudian di esokan harinya aku memulai perjalanan hingga memakan waktu sekitar setengah jam untuk sampai di rumah temanku ini. Jalanan berlubang, kemacetan, dilalui dengan senang hati karena yang ada di pikiranku adalah menemui sang kekasih. Konteksnya di sini belum pacaran ya, tapi masih jadi teman, begitu. Akan secantik apa dia nanti? Itu yang ada di pikiran sepanjang perjalanan itu, yang dipikirin itu akan secantik apa dia nanti, begitu. Kemudian kurang 10 menit dari jam 2 siang aku sudah sampai pada lokasi rumah temanku ini. Turun dari motor, langsung menyisir rambut dengan tangan di depan kaca spion. Bagaimanalah kita harus menjumpai teman yang akan kita PDKT-kan, sang pujaan begitu, meskipun belum pacaran. Mempersiapkan diri untuk agar terlihat lebih ganteng begitu. Sampai tidak sadar kalau sudah ada 12 panggilan tak terjawab dari si teman ini. Maksudnya calon pacar begitu. Jadi kita mau ngedate lah judulnya. Tidak terpikir lagi untuk buka HP. Aku langsung berjalan ke arah gerbang dan meneriakkan nama si teman ini. Namun kemudian ada seolah-olah perdebatan di dalam rumah tersebut. Suara perempuan dan suara ibu-ibu. Kemungkinan besar adalah suara si temanku dan suara ibunya. Seperti ada suara teriakan begitu dari si temanku ini. Aku sangat hafal sekali suara si kawan. Namun pasaknya terlalu besar daripada tiang. Rubuhlah harapan karena sang teman keluar dengan kondisi baju rumahan dan wajah merengut. Itu dia. Jadi dia, karena aku udah saking berharapnya bakal cantik apa ini teman gitu, temanku yang perempuan ini, untuk ajak jalan-jalan nanti. Tapi lebih besar pasaknya daripada tiang, rubuhlah harapan itu karena si teman ternyata keluar dengan tidak ada persiapan dan wajah merengut. Langsung menutup pintu dari dalam pagar. Pintu rumahnya ditutup. Dia berkata dengan ekspresi cemberut lalu menyampaikan, "Maaf ya, aku gak bisa ikut," kata dia. "Soalnya aku gak dibolehin sama mamaku," kata temanku perempuan ini. Aku kaget mendengar kabar itu. Aku mengira seolah-olah orang tuanya tidak mengizinkan anak perempuannya bertamasya bersamaku. Karena tadi dia bilang, "Maaf ya, aku gak bisa ikut soalnya gak dibolehin sama mamaku." Aku langsung merasa bersalah dan coba mengingat apakah aku pernah melakukan kesalahan pada orang tuanya. Karena di situ aku sontak kaget. Kenapa mamanya gak mengizinkan aku untuk jalan sama anak perempuannya di jam 2 siang pada saat itu, bertamasya pula begitu kan. Dan aku dengan orang tuanya sudah menjalin hubungan yang baik begitu. Kemudian ibunya datang dengan tatapan senyum dan bahagia menyapaku dari pintu. Mamanya datang, senyum tuh, kayak nggak ada masalah apa-apa. Padahal tadi ku dengar ada perdebatan di dalam begitu kan. Dia datang ke aku dengan senyum dan menyapaku. Terus mamanya bilang begini, "Halo Frankie, sudah lama gak mampir," katanya begitu. Kemudian aku senyum-senyum sambil berkata, "Iya tante," begitu kan. Karena masih kaget soal tadi dibilang sekawan, aku gak dibolehin mamaku untuk pergi begitu. Terus dibilang lagi sama maknya, "Makasih banget loh, kamu mau ajak dia jalan-jalan," kata mamanya. "Tapi maaf banget, bukannya tante gak bolehin.
tante lagi butuh bantuan di rumah untuk beberes-beres dan masak, kata mamanya. Karena jam 3 nanti di rumah ini akan ada arisan kelompok. Begitu. Mendengar itu, wajahku langsung sumringah. Dan aku langsung natap mata temenku begini. Setelah ngomong sama mamanya ngomong tadi itu kalau bakal ada arisan dan dia butuh bantuan. Setelah mendengar itu aku langsung ngeliat muka temanku ini. Dia udah malu-malu begitu kan. Terus mamanya nyeletuk lagi. Kalau di lain hari pasti tante izinin kok, kata mamanya. Masih dengan ekspresi senyumannya. Begitu. Jadi mamanya ini masih ngizinin sebenarnya, tapi di lain hari. Tapi untuk hari ini dia masih butuh bantuan orang untuk siapin arisan di rumah. Dengan senyumnya mamanya bilang begitu. Kemudian mamanya nawarin masih ya. Dan ini masih baik. Ternyata hubungan aku dengan mamanya masih baik. Dibilang, kamu masuk dulu yuk, makanannya udah mau mateng. Kamu makan dulu di rumah, kata mamanya temanku. Jadi dari situlah aku masuk dan makan, hubungan kami baik. Tapi yang mau dibahas di sini adalah miskomunikasi, karena teman perempuanku ini sudah sangat excited begitu. Sudah sangat excited mikirin tempat wisatanya, jalan-jalannya, dengan akunya mungkin, kita nggak tahu ya. Tapi karena sudah saking excitednya dugaanku, dia melupakan hal yang paling penting. Iya dong, yang paling penting itu adalah membantu ibunya jelas. Itu orang yang melahirkan kita pertama kali, yang bertemu kita pertama kali, yang dia merawat kita, segala apapun lebih banyak peran ibu di hidup kita daripada aku sendiri sebagai temannya. Tapi karena dia sudah terlena dengan tujuan wisatanya, tujuan tempat tamasianya, sampai dia tidak mempedulikan lagi, sehingga dia lupa memposisikan diri kalau dia ini adalah anak dari orang tuanya yang sedang minta tolong gitu. Saking excitednya, terbilang dialah, maaf ya, aku nggak bisa ikut, aku nggak dibolehin mamaku, kata dia begitu. Padahal kan bukan nggak dibolehin ya. Padahal karena mamanya tadi bilang, kalau kalian mau pergi di lain hari, boleh. Tapi untuk saat ini tante masih butuh kalian buat bantu-bantu arisan. Begitu kan? Berarti bukan berarti nggak dibolehin kan? Tapi karena itu tadi, memposisikan diri sebagai anak dari orang tua, dia sudah salah. Seharusnya kan dia itu tadi, memposisikan dirinya sebagai anak dari orang tuanya yang meminta bantuan. Kenapa yang lebih prioritas malah ke temannya? Itu karena posisi yang salah tadi, yang diucapkan dia pun, cara mengkomunikasikannya pun menjadi keliru. Tadi kalau nggak salah tadi kusinggung kan di awal soal kata maaf, terima kasih, dan tolong. Saat ini sudah sedikit bergeser. Aku lupa kalau aku menyinggung itu atau enggak, tapi aku akan mengatakan ulang. Di umur yang ke-23 ini, aku sebagai penulis merasa kata tolong, maaf, dan terima kasih pengertiannya menjadi bergeser. Terutama kata maaf. Begitu. Tapi masih kuakui 3 kata sakti tersebut masih memiliki kekuatan untuk bukan mempengaruhi orang ya, tapi setidaknya membangun kepercayaan. Tapi begini, bergesernya di sini dalam konteks relasi. Kalau kata maaf, terima kasih, dan tolong itu ke orang yang hubungannya adalah bisnis to bisnis, atau bukan sahabat, bukan teman gitu, hanya teman ketemu di tempat kerja, menurutku oke aja begitu. Tapi kalau udah yang namanya
kepercayaan, teman yang saling percaya, sahabat, begitu. Sepertinya kalimat-kalimat itu tidak relevan lagi, begitu kan? Bukan tidak relevan ya, bagaimana ya? Biasanya seorang sahabat yang sudah sangat akrab cenderung tidak mengatakan 3 kalimat tadi. Tolong, maaf, dan terima kasih. Cenderung karena kenapa? Mereka sudah saling mempercayai satu sama lain gitu loh. Masa iya aku harus minta tolong kau? Maksudnya temen ya, buat apa lah terima kasihmu ke aku gitu kan? Kenapa aku harus minta tolong? Kawanmu loh aku. Jadi itu responsibility seorang sahabat dengan sahabatnya, entah sepasang atau 3 begitu. Itu bentuk responsibility. Jadi apa ya, harga yang harus dibayar untuk, bukan dibayar juga sih, emang sudah namanya sahabat, tidak ada yang namanya merugi gitu. Karena kalau udah sahabat nggak bahas untung rugi lagi, kecuali tadi bisnis. Kalau bisnis bahasannya untung dan rugi, ya kan? Tapi kalau sahabat bukan untung dan rugi lagi. Jadi kalimat tolong, maaf, dan terima kasih sedikit kurang relevan. Itu yang mau aku bilang di sini. Kalau kita lihat cerita tadi, si temanku bilang, maaf ya, aku nggak bisa ikut. Aku nggak dibolehin orang tua, kata dia. Padahal gimana ya? Ini kan konteksnya gimana sih? Ini kan kita sebagai sahabat gitu. Kenapa nggak kalau dia lebih bijaksana lagi dan tidak menyalahkan orang tuanya, tidak mengorbankan orang tuanya sebagai alasan dia nggak bisa ikut. Kalau dia lebih bijaksana, dia akan bilang, bagaimana kalau kita ganti lain hari? Saat ini aku lagi ada kerjaan, aku lagi dibutuhin mamaku. Gitu. Bukankah itu lebih keren ya? Ya nggak sih? Jadi nggak ada yang dikorbankan di sini. Nothing to lose. Itu. Nothing to lose. Nothing to lose. Hidup itu bukan harus ya, tapi baiknya nothing to lose. Nggak ada yang perlu dikorbankan. Baik energimu, orang lain, relasimu, itu jangan ada yang dikorbankan. Untuk mempertahankan sesuatu pun jangan mengorbankan orang lain, menjadikan orang lain sebagai penyebab kesalahan tersangka. Enggak, jangan sampai. Itu yang mau aku sampaikan sih. Tapi di kita balik lagi ke laptop, 3 kata sakti ini tadi cenderung kurang enak kalau didengar di antara sahabat, gitu ya. Latar belakang aku bikin cerita ini begini. Kalau bisa diceritain, kami itu ada project, aku kan muridnya Bang Hendri, my mentor. Bang Hendri ini adalah murid kami. Kami yang dimaksud itu adalah yang tertua Pak Serli, Mamang, aku, dan Natasha, begitu. Nah, Kak Serli kan di Jakarta. Untuk yang di Bandar Lampung itu aku, Natasha, dan Mamang baru pindah ke Balang. Kenapa aku menuliskan cerita ini dan mengisyaratkan dengan cerita karangan gitu? Yang sebenarnya terjadi itu begini. Mamang sebagai ketua dari tour travel, sebagai ketua dari tour travel kampusnya, itu memiliki wewenang. Dia memiliki wewenang, dia pemegang apa ya? Pemegang keputusan lah, pemegang pengambil keputusan. Dia memiliki wewenang untuk mengajak Sinat ikut ke tempat tour travel, yaitu ke Jakarta. Gitu. Namun Bang Henry sebagai mentor kami dan konselornya Mamang untuk tour travel dia ini, Bang Henry mengizinkan Mamang untuk ngajak Sinat, tapi Bang Henry ngasih syarat, kalau kalian sudah kompre baru kalian bisa ikut, begitu kan?
Nah, sebenarnya kalaupun Sinat nggak ikut, ada opsi lain, begitu. Ada banyak opsi. Jadi bukan sebuah keharusan Sinat ikut, tapi diizinkan untuk Mamang mengajak Sinat. Agak rumit kali ya. Karena si Mamang diizinkan Bang Henry sebagai konselor grup ini untuk mengundang Sinat, ditelepon lah Sinat sama si Mamang. Nat, kau ikut nggak ke Jakarta? Begitu kan? Sinat menjawab, aduh maaf Mang, aku belum boleh karena aku belum selesai. Aku belum dibolehin atau belum diizinin sama ibuku, kata si Natasha. Di situ Mamang ngerasa kecewa dong. Kok jadi seolah-olah ngebebanin Sinat ya, si Mamang ini. Iya kan? Padahal itu kan bukan keharusan Sinat untuk ikut. Tapi si Mamang diberikan kewenangan untuk mengundang Natasha untuk ikut ke Jakarta kan. Itu undangan loh, bukan nanti di sana kau dibutuhkan supaya enggak. Itu diundang untuk ikut ke tur ini, jalan-jalan ini ke Jakarta. Mamang mengundang dan Nat menjawab, maaf Mang, aku belum selesai dan aku nggak dikasih izin sama orang tua untuk ikut, jadi aku nggak ikut. Mamang mikirnya seolah-olah dia sudah membebani si Natasha, sampai Natasha bilang maaf kan, seolah-olah si Mamang minta bantuan ke Nat gitu. Dan Natasha bilang maaf, dia belum bisa membantu kan, seolah-olah gitu ya. Karena dia udah bilang maaf dan disertakan alasan dia belum selesai dan belum diizinkan oleh orang tuanya. Sudut pandang di situ udah salah di posisi Sinat. Karena dia memposisikan dirinya, dia berpikir kalau dia dibutuhkan di sana. Karena dia merasa dia belum bisa membantu, dia mengatakan maaf. Kemudian dia memberikan alasan orang tuanya belum mengizinkan. Gitu. Kenapa tidak mengatakan aja baiknya begini? Maaf, ada hal yang harus diselesaikan. Bukan maaf ya. Di awal dikata ini deh. Mang, ada hal yang harus diselesaikan. Jadi aku belum bisa ikut. Tapi sangat terima kasih untuk undangannya. Kenapa nggak begitu aja? Nah, itu ada kata terima kasih. Itu, tapi menurutku posisi terima kasih di sini lebih mulia, lebih bijaksana. Karena masih menghargai undangan. Begitu. Kalau kulihat ya. Jadi nggak mau mengorbankan siapa-siapa kan? Nggak mengorbankan orang tua. Ya diri sendiri aja. Alasannya karena diri sendiri belum siap, belum selesai, sehingga dia memilih untuk tidak ikut. Udah, gitu aja clear, kan? Nggak ada tambahan bumbu-bumbu ngorbanin orang lain atau apa. Menurutku itu lebih mulia, begitu. Jadi yang ingin dijelaskan di sini adalah cara memposisikan diri dan mengetahui sudut pandang ajakan atau instruksi atau apa, itu harus diketahui. 1, 2. Yang ketiga, harus mengetahui cara mengkomunikasikannya dengan bijak, dengan tidak mengorbankan siapa-siapa. Menurutku itu aja dulu untuk hari ini ya. Itu untuk relasi manusia dengan manusia lainnya sebagai sahabat. 3 kata maaf, tolong, dan terima kasih sedikit kurang relevan. Kayaknya itu akan ya bagaimana ya bilangnya. Namanya sahabat pasti nggak ngomongin bisnis dong. Jangan berbisnis dengan seorang sahabat.
jatuhnya bukan sahabat lagi nanti, jadi oportunis gitu. Ya, sekian dulu dari aku Frankie. Terima kasih banyak. Shalom.